Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Ruang Kimia. Perkenalkan, kami dari Departemen Akademik Kemahasiswaan. Saya Anissa dan saya Aminah. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kimia, yaitu hibridisasi karbon. Adapun pokok bahasan kita kali ini yaitu hibridisasi karbon, hibridisasi SP, hibridisasi SP2, hibridisasi SP3, hibridisasi SP3D, dan hibridisasi SP3D3. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dulu bahwa teori hibridisasi dipromosikan oleh kimiawan Linus Pauling dalam menjelaskan struktur molekul seperti metana atau yang biasa kita kenal dengan CH4. Pada hibridisasi karbon diketahui bahwa orbital adalah sebuah model representasi dari tingkah laku elektron-elektron dalam molekul. Dalam kasus hibridisasi yang sederhana, pendekatan ini didasarkan pada orbital-orbital atom hidrogen. Orbital-orbital yang terhibridisasi akan diasumsikan sebagai gabungan dari orbital-orbital atom yang bertumpang tindih satu sama lainnya dengan proporsi yang bervariasi. Orbital-orbital hidrogen digunakan sebagai dasar skema hibridisasi karena ia adalah salah satu dari sedikit orbital yang memiliki penyelesaian analitis yang diketahui. Orbital-orbital ini kemudian diasumsikan terdistorasi sehingga untuk atom-atom yang lebih berat seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Dengan asumsi-asumsi ini, teori hibridisasi barulah dapat diaplikasikan. Mengapa atom karbon itu istimewa? Alasannya karena karbon adalah unsur golongan 4A yang memiliki nomor atom 6. Pada tabel periodik unsur, karbon dilambangkan dengan huruf C dan tergolong sebagai unsur non-logam. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron di kulit terluarnya. Nah, keberadaan elektron valensi ini yang berperan penting untuk membentuk ikatan kimia. Setiap atom mampu membentuk kestabilan, termasuk juga atom karbon. Untuk mencapai kestabilan, atom ini membutuhkan 4 elektron lain dengan cara membentuk ikatan kovalen. Hanya atom karbonlah yang mampu membentuk ikatan kovalen 4 buah untuk mencapai keadaan oktet. Atom karbon yang berikatan nantinya akan membentuk sebuah rantai karbon. Ikatan rantai karbon terdiri dari ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan rangkap 3. Yang pertama, ikatan tunggal. Ikatan antara atom karbon dengan satu tangan ikatan atau sepasang elektron ikatan. Yang kedua, ikatan rangkap 2. Ikatan ini adalah ikatan yang terjadi antara atom karbon dengan 2 pasang elektron ikatan. Lalu yang terakhir yaitu ikatan rangkap atau ganda 3. Ikatan ini adalah ikatan yang terjadi antara atom karbon dengan 3 pasang elektron ikatan. Ikatan atom karbon C dengan atom C lainnya juga dapat membentuk sebuah rantai atom C dengan terbuka atau alifatik dan tertutup siklik. Rantai terbuka adalah rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan, bisa bercabang ataupun tidak bercabang. Rantai tertutup adalah rantai yang karbonnya terdapat pada pertemuan ujung, yang terdiri dari 2 macam rantai, yaitu rantai siklis dan rantai aromatis.
Lalu ada orbital hibrida dan ikatan pada karbon. Hibridisasi adalah sebuah konsep yang dimana bersatunya orbital-orbital atom yang membentuk orbital baru. Orbital baru inilah yang disebut dengan orbital hibrid. Hibridisasi kimia terjadi saat molekul tidak mengalami hibridisasi orbital saat pembentukan ikatannya. Artinya panjang, tingkat energi, dan sudut ikatan yang terbentuk akan berbeda-beda. Bentuk molekul akan menjadi tauraturan, padahal molekul kimia biasanya akan memiliki panjang dan sudut ikatan yang seragam, bentuk yang beraturan, dan dapat ditentukan. Macam-macam hibridisasi orbital yaitu hibridisasi sp, hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp3. Hibridisasi sp ialah penggabungan antara satu orbital s dengan satu orbital p sehingga ada dua orbital p bebas yang tidak digunakan. Hibridisasi sp akan menghasilkan jenis ikatan rangkap 3 sebab ada dua orbital p bebas yang masing-masing bisa menghasilkan ikatan pi dengan orbital atom lain sehingga secara keseluruhan hibridisasi ini mempunyai satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Akibat yang ditimbulkan adalah kekuatan ikatan menjadi lebih kuat dibandingkan dua hibridisasi lainnya dan jarak ikatan juga paling pendek. Bentuk molekul yang dihasilkan hibridisasi sp yaitu linear dengan sudut 180. Hibridisasi sp2 merupakan penggabungan satu orbital s dengan dua orbital p sehingga ada satu orbital p bebas yang tidak digunakan untuk hibridisasi. Hibridisasi sp2 akan menghasilkan jenis ikatan rangkap 2 sehingga kekuatan ikatannya lebih tinggi dibandingkan ikatan tunggal dan panjang ikatan yang dihasilkan juga lebih pendek. Pada hibridisasi sp2, ikatan rangkap biasanya terjadi sebab terdapat satu orbital p bebas yang bisa membentuk ikatan pi dengan orbital dari atom lain. Hibridisasi sp2 akan menghasilkan bentuk geometri planar dengan sudut ikatan 120. Hibridisasi sp3 merupakan hibridisasi yang melibatkan penggabungan satu orbital s dengan tiga orbital p yang terdiri dari px, py, dan pz menghasilkan sp3 yang dapat digunakan untuk berikatan dengan 4 atom lainnya. Hibridisasi sp3 mempunyai jenis ikatan tunggal atau satu ikatan sigma di mana kekuatan ikatan pada hibridisasi ini paling lemah di antara hibridisasi lainnya. Sedangkan panjang ikatan pada hibridisasi ini yang paling besar di antara lainnya. Molekul yang mengalami hibridisasi sp3 akan menghasilkan bentuk geometri tetrahedral. Hibridisasi sp3d. Hibridisasi sp3d ini melibatkan pencampuran orbital 3p dan orbital 1d untuk membentuk 5 orbital hibridisasi sp3d dengan energi yang sama. Nah, mereka memiliki geometri bipyramidal trigonal. Campuran orbital s, p, dan d membentuk simetri bipyramidal trigonal. 3 orbital hibrida terletak pada bidang horizontal yang condong pada sudut 120 derajat satu sama lain yang dikenal sebagai orbital khatulistiwa. 2 orbital yang tersisa terletak di bidang vertikal pada bidang 90 derajat dari orbital khatulistiwa yang dikenal sebagai orbital aksial. Terakhir yaitu hibridisasi sp3d2. Hibridisasi sp3d2 memiliki orbital 1s, 3p, dan 2d yang mengalami pencampuran untuk membentuk 6 orbital hibrid sp3d2 yang identik. Nah,
keenam orbital ini diarahkan ke sudut oktahedron. Mereka cenderung pada sudut 90 derajat satu sama lain. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yaitu hubungan hibridisasi dan panjang ikatan. Seperti yang kita ketahui, senyawa yang mempunyai karakter orbital s lebih besar, maka akan mempunyai ikatan yang lebih pendek. Misalnya pada sp, karakter S-nya yaitu 50%, sedangkan pada sp2 karakter S-nya yaitu 3,33%, sedangkan pada sp3 karakter S-nya yaitu 25%, sehingga hubungan hibridisasinya yaitu sp3 lebih besar daripada sp2 dan sp2 lebih besar daripada sp. Memahami materi tentang hibridisasi karbon, maka kami menyediakan beberapa contoh, yaitu yang pertama tentukan hibridisasi CH4 dengan penyelesaian yaitu langkah pertamanya menentukan atom pusat dari CH4. Atom pusat dari CH4. Nah, atom pusat dari CH4 itu yaitu adalah C. Setelah kita mendapatkan atom pusatnya, maka kita dapat menentukan nomor atomnya. Nomor atom. Nah, nomor atom dari C yaitu 6. Setelah kita mendapatkan nomor atom C, maka kita dapat menentukan pula nilai konfigurasinya. Nah, nilai konfigurasi dari 6C yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Ketika suatu atom membentuk senyawa elektron yang digunakan untuk berikatan, maka elektron valensinya itu berada pada kulit terluar, sehingga pada senyawa ini elektron valensinya yaitu 2s2 dan 2p2 yaitu terletak di luar. Sebelumnya kita ingat lagi nih bahwa subkulit S itu terdiri dari 1 orbital dan subkulit P itu terdiri dari 3 orbital, yang dimana Px, Py, dan Vz. Sehingga pada senyawa ini dapat kita gambarkan pada keadaan dasarnya. Keadaan dasar. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa atom karbon memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk dua ikatan kovalen. Sedangkan jika ingin berikatan dengan 4 atom hidrogen yang dari CH4, maka atom karbon harus memiliki 4 elektron yang belum berpasangan. Nah, hal ini menyebabkan 1 elektron yang dimana dari orbital 1s, yang dimana pada orbital S2 dipromosikan atau dieksitasi ke orbital 2Vz, sehingga atom karbon mempunyai 4 elektron yang belum berpasangan. Sehingga dapat pula kita gambarkan lagi pada keadaan tereksitasi atau dipromosikan. Itu
Nah, jadi di sini ada 2S1, 2P1, 2P1, dan 2P1. Selanjutnya, karena orbital S dan orbital P berada pada subkulit yang berbeda, maka keempat elektron tidak ekivalen atau tingkat energinya tidak sama, sehingga hal ini menyebabkan orbital 2S dan 2P mengalami hibridisasi, membentuk 4 orbital setingkat yang dapat dilihat dari gambar ini. Keadaan itu hibridisasi dapat pula kita gambarkan seperti ini. Sehingga di sini ada 2S2, 2P2, 2P2, dan 2P2. Setelah hibridisasi konfigurasi elektron karbon dapat dilihat bahwa 6C4 yaitu ada 1 S2, 2P3, dan 4. Dapat dilihat dari yang di sini. Sehingga hibridisasi karbonnya yaitu ada sp3. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu tentukan hibridisasi PCl5 dengan penyelesaian. Sebelumnya ingin kembali seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita cari terlebih dahulu atom pusat dari PCl5. PCl5 yaitu P. Sedangkan nomor atom dari P yaitu 15. Sehingga nilai konfigurasinya yaitu 3S2 dan 3P3. Sama seperti tadi pada keadaan dasar, dapat kita lihat pada gambar keadaan dasar. Dapat kita gambar bahwa di sini terisi penuh, sehingga di sini ada 3P2, 3S2, 3P1, 3P1, 3P1. Pada keadaan dasar, kita ketahui bahwa atom P memiliki 3 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen. Sedangkan jika ingin membentuk 5 elektron yang belum berpasangan, maka atom P harus memiliki 5 elektron yang belum berpasangan. Nah, hal ini menyebabkan 1 elektron dari orbital 3S yang ini dipromosikan atau dieksitasikan lagi, dan karena 3 orbitalnya sudah terisi penuh, maka eksitasi dilakukan ke salah satu orbital 3D. Sehingga di sini ada. Nah, maka di tempat kalkulasi ini 3S1, 3P1, 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 dan 3D1. Nah, setelah promosi ini dilakukan, maka atom P mempunyai 5 elektron yang belum berpasangan karena tingkat energi orbital 3S, 3P, dan 3D tidak sama atau belum sama, maka terjadilah hibridisasi. Dapat dilihat pada gambar ini. Kita ada ini hibridisasi. Karena hibridisasinya melibatkan 1 orbital S, 3 orbital P, dan 1
orbital D, maka dapat dinamakan sebagai hibridisasi sp3d. Yang dimana kita dapatkan dilihat dari sini. Sini ada 3 dan di sini ada 1. Maka didapatkan pula sp3d. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.